Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Kembali bersama channel Guru Oke, kita belajar matematika. Kali ini matematika kelas 8 tentang relasi dan fungsi bagian kedua. Kompetensi dasar yang akan kita capai sebagaimana pertemuan sebelumnya. Dan pada pertemuan ini kita diharapkan nantinya dapat menyajikan relasi dan fungsi dengan diagram panah, dengan himpunan pasangan berurutan, dan dengan grafik. Serta nanti dapat membedakan mana penyajian yang merupakan relasi dan mana yang merupakan fungsi. Baik, penyajian relasi dan fungsi itu ada 3 cara ya. Yang pertama dengan diagram panah, yang kedua dengan himpunan pasangan berurutan, dan yang ketiga dengan grafik. Baik, kita bagian pertama dengan diagram panah. Ini sebagaimana pertemuan sebelumnya ya, tentu kalian ingat bentuk ini pada pertemuan pertama. Nah, ini keduanya disebut relasi, tetapi yang bagian kedua ini relasi khusus ya, yang disebut dengan fungsi. Ya, kalau ini relasi tapi bukan fungsi ya. Baik, ini disebut dengan diagram panah ya. Mungkin diistilahkan demikian karena ada tanda panah seperti ini ya, menunjukkan relasi ini dari himpunan A ke himpunan B. Ini kemarin pertemuan pertama kalian sudah menguasai ya. Kita ke bagian kedua, yaitu dengan himpunan pasangan berurutan. Yang dimaksud dengan himpunan pasangan berurutan itu seperti ini ya. Jadi ditulis seperti ini. Yang pertama ditulis di dalam tanda kurung kurawal. Yang kemudian anggota-anggota himpunannya itu bagian pertama ini merupakan anggota himpunan awal, atau di sini anggota A ya, dari anggota A. Kemudian dikasih tanda koma, kemudian hubungannya dengan anggota B. Ini contoh seperti untuk relasi ini, Rana ini menyukai warna kuning. Kemudian ada lagi selain kuning juga biru, tapi harus ditulis lagi Rana, biru ya. Kemudian Rini ada tidak? Rini tidak ada pasangan yang disukainya, tidak ada warna yang disukainya dari warna-warna ini. Nah, kemudian Rina. Oh ya, Rini tadi tidak perlu kita tulis ya, tidak perlu kita tulis di sini. Yang kita tulis di sini hanya yang ada memiliki pasangan. Kemudian Rina menyukai warna hijau, kita tulis Rina, hijau di dalam kurung, kemudian kasih koma, tanda kurung lagi, Rina, biru, kemudian Rina, hitam. Kita tutup. Kalau sudah selesai baru beri tanda kurung kurawal ya, tanda tutup kurung kurawal. Nah, ini contoh penyajian dengan menggunakan pasangan berurutan untuk yang himpunan pertama ini, yang relasi. Bagaimana dengan fungsi? Sama saja ya. Nah, fungsi seperti ini, Rana lahir bulan April, kita tulis Rana, April. Rini bulan Februari. Rina bulan Februari juga. Yang lain tidak usah ditulis ya, yang tidak ada hubungannya di sini. Ya cukup kita tulis seperti ini. Nah, dari relasi dan fungsi yang kita tulis ini, sebenarnya kita bisa melihat mana yang merupakan fungsi, mana yang bukan fungsi untuk himpunan pasangan berurutan. Ada ciri-ciri tertentunya ya. Untuk relasi misalnya seperti ini, kita cukup memperhatikan bagian pertamanya saja ya, himpunan terurut yang bagian pertamanya saja. Di sini ada Rana, di sini juga ada Rana. Rananya ada 2, berarti dia pasti bukan fungsi, atau disebut relasi saja ya. Di sini Rina ada 3, jadi juga menunjukkan dia bukan fungsi. Dan Rini tidak ada di sini. Rini tidak ada, berarti ini bukan fungsi atau relasi secara umum saja. Nah, kalau fungsi, cirinya semua yang ada di anggota A
ada di sini. Dan adanya hanya satu, ya. Contoh, Rana hanya ada satu, Rini hanya ada satu, Rina juga hanya ada satu. Walaupun ada pasangan yang sama, tidak masalah. Jadi yang kita perhatikan hanya bagian pertamanya saja, ya. Himpunan berurutan yang pertamanya saja. Kalau semuanya ada dan hanya ada satu, berarti dia fungsi. Kalau yang kedua, yang ini, kalau ada yang dua atau double, ya, dua atau tiga sebagainya, himpunan pertamanya, berarti dia bukan fungsi. Atau ada yang tertinggal dari himpunan pertama ini, berarti dia bukan fungsi. Contoh di sini, Rini tidak ada. Walaupun misalnya Rana hanya satu, suka kuning, Rina hanya suka hitam, tapi tidak ada Rini di sini, berarti dia juga bukan fungsi. Kemudian dengan grafik, ya, cara penyajian dengan grafik. Yang dimaksud dengan grafik di sini adalah grafik pada koordinat kartesius, ya. Coba kita lihat bagaimana model ini, yang relasi terlebih dahulu, ya. Kita buat seperti ini, ya. Kemudian kita tulis di bagian yang datar ini himpunan A, ya, himpunan awalnya, ya. Kemudian yang tegak ini himpunan yang dituju. Nah, merah, kuning, hijau, biru, hitam. Nah, kita lihat tadi hubungannya. Oh, Rana menyukai warna kuning, dia juga suka warna biru. Rini tidak ada warna yang disukai. Kemudian Rina suka warna hijau, warna biru, dan warna hitam. Nah, ini contoh relasi dengan menggunakan grafik, ya. Jadi tinggal kita buat noktah-noktah yang bersesuaian, ya. Rana suka kuning, Rana juga suka biru. Nah, kemudian kita lihat bentuk fungsinya. Tadi tentang bulan lahir, ya. Kita tulis seperti tadi. Di bagian datar ini harus ditulis daerah asalnya, ya. Kemudian yang tegak kita tulis pasangan yang di samping, yang dituju, ya. Seperti ini. Nah, Rana lahir bulan April, berarti kita tulis di sini. Kemudian Rini lahir bulan Februari dan Rina lahir bulan Februari juga. Nah, apa perbedaan di antara dua relasi ini sehingga kita bisa mengatakan, oh ini fungsi, oh ini relasi. Nampak jelas, ya, dari grafik ini. Kalau dia relasi saja, relasi secara umum, ini pasangan yang, jadi kita hanya melihat bagian bawah ini saja, bagian yang datar. Kalau pasangannya lebih dari satu, berarti ya pasti relasi saja, bukan fungsi, ya. Ya, bukan fungsi. Ini. Atau ada yang kosong, ya. Ada yang tidak punya pasangan di sini. Dia relasi secara umum. Ini sudah ada yang double, kemudian ada juga yang tidak berpasangan. Berarti yang seperti ini disebut relasi. Jadi ciri-cirinya seperti itu, ya. Ada yang memiliki dua pasangan, ada yang memiliki pasangan lebih dari satu, atau ada yang tidak memiliki pasangan, berarti dia relasi secara umum. Nah, kalau fungsi, kita perhatikan yang datar ini juga, ya, daerah asalnya. Nah, semua pasangannya di atasnya hanya satu. Jadi kalau kita tarik garis ke atas, hanya ada satu. Di sini hanya ada satu dan hanya ada satu. Dan semuanya punya pasangan. Jadi merupakan fungsi. Jadi sebagaimana definisi fungsi pada sebelumnya, ya. Jadi kalau dia dari A ke B, maka himpunan A itu semua memiliki pasangan dan pasangannya tepat satu, ya. Saya kira demikian, ya, pembelajarannya. Jadi kita dapat menyajikan himpunan dengan cara diagram panah, dengan himpunan pasangan berurutan, dan dengan grafik. Sekarang kalian selesaikan latihan ini. Ini ya, yang pertama, perhatikan grafik di samping ini. Ini grafik, ya. Grafik, kemudian kita disuruh menyajikan dalam bentuk diagram panah. Jadi grafik ini dirubah dalam bentuk diagram panah.
dan juga dirubah dalam bentuk pasangan berurutan. Ya, ingat nih dari yang datar ke yang tegak ya. Nah, saya contohkan, 1 berarti pasangannya B. Jadi kalau pakai diagram panah, 1 panahnya ke B, 2 panahnya kemana nanti ya. Nah, 3 ada enggak temannya di sebelah kanannya. Nah, kemudian untuk yang kedua, ini sudah diketahui himpunan A itu 5, 6, 7, 8, dan himpunan B itu A, I, U, E, O. Ya. Mana yang merupakan relasi saja, manakah relasi dari A ke B berikut yang merupakan fungsi dan mana yang bukan fungsi. Ya. Ini ada relasi, penyajian dalam bentuk pasangan berurutan A, B, C, dan yang D ini dengan diagram panah. Nah, ini yang A, apakah dia fungsi atau bukan? Yang B juga demikian, yang C. Nah, seperti tadi ya, kita cukup melihat bagian pertamanya ini saja. Ya. Kalau semuanya ada dan adanya hanya 1, berarti dia fungsi. Kalau semua ada tapi ada yang double, nah itu berarti bukan fungsi. Atau ada yang tidak ada pasangannya, berarti dia bukan fungsi. Juga seperti D ini mudah. Demikian anak-anak ya. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga protokol kesehatan, utamakan keselamatan diri, keluarga, dan lingkungan. Semangat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.